Baik, anak-anakku sekalian, sebelumnya kita sudah membahas di bagian pertama, yaitu bagaimana cara menanyakan pendapat. Kemudian, yang kedua adalah bagaimana cara memberikan pendapat. Atau tadi ditambahkan juga, bagaimana kalau misalnya kita ditanya pendapat, tapi tidak punya atau tidak bisa memberikan pendapat. Now we are going to go to the third point or the last point. Selanjutnya kita akan menuju ke pembahasan poin yang ketiga, yaitu how to respond to opinions. Bagaimana kita memberikan respon terhadap pendapat orang lain. Dan seperti yang kalian tahu, kalau respon terhadap pendapat itu hanya ada dua, yaitu agree or disagree. Setuju atau tidak setuju. Sekarang kita akan membahas yang setuju dulu ya. Jadi kalau kalian setuju terhadap pendapat orang lain, kalian bisa mengatakan exactly, absolutely, of course, or sure gitu. Oh, tentu saja. Pastinya dong gitu. Next, that's a good idea. Oh, itu ide yang bagus. That's so true. Wah, itu benar. That's for sure. Oh, tentu saja. Gitu ya. I agree 100%. Saya setuju 100%. I couldn't agree with you more. Nah, ini satu ungkapan yang harus kita pelajari lagi ya. I couldn't agree with you more. Saya tidak bisa lebih setuju lagi. Nah, maksudnya adalah sangat setuju. Saking setujunya, udah mentok, nggak bisa lebih setuju lagi, gitu ya. Jadi jangan salah ya, I couldn't agree with you more itu berarti sangat setuju. Next, that's exactly what I think, or that's exactly how I feel. Kalau bahasa Sunda nih, kalian bisa biasa pakai dalam kehidupan sehari-hari, tah eta gitu ya. Next, I suppose so, or I guess so. Nah, ini sebenarnya menunjukkan persetujuan, tapi lemah. Jadi masih ada keraguan-raguan gitu. Saya rasa begitu gitu ya. Oke, selanjutnya yang paling bawah itu ada catatan, karena banyak sekali yang salah menyatakan I'm agree gitu ya. Menyatakan setuju, tapi mengatakan I'm agree. Harusnya tidak usah pakai am, tapi I agree. Jadi ingat-ingat ya, kalau menyatakan setuju itu I agree, bukan I'm agree. Atau secara formal kalian bisa menyatakan I'm in agreement. Oke, the last point, the last one, yang terakhir adalah kalau kita mau menunjukkan ketidaksetujuan. Nah, di sini kita belajar menghargai perbedaan pendapat. Jangan sampai kita tidak setuju, tapi mengucapkan kata-kata yang tidak baik, tidak sopan, atau tidak beradab. Oke, let's check. Kalau kita tidak setuju, maka kita bisa bilang, I don't think so, misalnya. Saya rasa tidak begitu. Atau selanjutnya yang sangat sopan, I beg to differ. Saya memohon untuk berbeda. Saking sopannya ya, jadi mau beda aja dia memohon gitu ya. Next, I'm afraid I don't agree or I'm afraid I disagree. Saya takut. Nah, saya takut di sini maksudnya bukan beneran takut ya, tapi menunjukkan rasa sungkan atau penghormatan. I'm not so sure about that. Saya tidak terlalu yakin tentang hal itu. That's not how I see it. Itu bukan cara pandang saya. Not necessarily atau tidak perlu. Yes, but, nah ini juga halus ya. Jadi dia mau bilang tidak setuju tapi yes dulu. Iya, tapi gitu ya. Ada tapinya. On the contrary, sebaliknya. On the contrary, sebaliknya gitu ya. Nah, yang saya cetak tebal dengan warna merah itu menunjukkan ketidaksetujuan tapi yang kurang baik digunakan atau konteksnya kurang sopan gitu ya. For example, I totally disagree or I completely disagree. Saya sangat tidak setuju. Saya benar-benar tidak setuju gitu. Next, no way. Oh, enggak gitu ya. And then I think you're wrong. Saya pikir kamu salah. Nah, ungkapan-ungkapan ini menunjukkan ketidaksetujuan, tapi kurang bagus kalau dipakai. Kenapa begitu? Karena kita juga ketika menyatakan pendapat, inginnya kan dihargai ya, meskipun orang lain tidak setuju dengan pendapat kita tetap ingin dihargai dengan ucapan-ucapan yang baik. So, treat other people the way you want to be treated. Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Okay, I think that's all our discussion, our topic for today about giving, asking, and responding to opinions. Jadi materi kita tentang menanyakan